Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Haleluya, puji Tuhan. Saya harap semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Saudaraku, kita sangat bersyukur pada pagi hari ini karena kita bisa datang dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Kita bisa memuji bersama dengan keluarga kita bersama-sama secara online. Puji Tuhan. Buat yang pertama kali mengikuti live ini, saya ingin mengucapkan juga terima kasih dan saya berharap Anda terus bersama dengan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan terus beribadah bersama dengan kami pada minggu hadapan. Haleluya. Saya juga ingin mendorong saudaraku untuk like dan share video ini ataupun live ini untuk memberkati orang-orang yang lain. Amin. Puji Tuhan. Oke, dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk memberi uang persembahan dan sebelum itu kita akan berdoa untuk uang persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur buat pada pagi hari ini, kami mau mempersiapkan hati kami memberi yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudaraku kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Hari ini saudaraku kita masih lagi belajar tentang hidup berkenan atau hidup layak di hadapan Tuhan dengan memberikan persembahan yang berkenan kepadanya. Menjalankan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan dengan memberikan persembahan yang berkenan kepadanya. Amin saudaraku. Ini sangat penting buat kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena kita tahu bahwa kita hidup layak di hadapan Tuhan. Kita memberikan persembahan yang berkenan. Karena kita adalah orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Dan kita tahu bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua kita telah pelajari adalah di mana ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita sebagai umatnya akan memuliakan Dia. Amin saudaraku, akan mengagumi Dia menurut Alkitab. Jadi ini sangat penting saudaraku. Dan kita yang hidup sekarang ini dalam perjanjian yang baru, dan kita perlu kerjakan keluar keselamatan kita, perjanjian yang Tuhan telah adakan lewat darah perjanjiannya di atas kayu salib dalam kehidupan kita, maka kita harus benar-benar hidup layak di hadapan Tuhan dan memberikan persembahan yang berkenan di hadapannya menuju hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudaraku, kita juga sudah membaca di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 10, saya akan bacakan sekali lagi. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Kolose 3 ayat 4 mengatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin saudaraku. Ketika Yesus datang, kita sudah pelajari ketika Yesus datang, kita sebagai umatnya yang menanti-nantikan Dia, ketika Ia datang kita akan mengagumi Dia, kita akan memuliakan Dia. Pada masa yang sama, Tuhan juga akan menyatakan dirinya bersama-sama dengan kita dalam kemuliaannya. Amin. Dia akan menyatakan diri kelak dan kita pun akan dinyatakan bersama-sama dengan kemuliaannya sebagai anak-anak Allah. Amin saudaraku. Dan kita telah pelajari juga bahwa kedatangan Tuhan, dia datang dengan api yang bernyala-nyala. Dia juga datang dengan murkanya dan ia juga kedatangannya menjadi kecelakaan dan kegelapan bagi banyak orang. Haleluya saudaraku. Jadi kita perlu menyelidiki hati kita. Adakah benar-benar saudara siap dan hidup layak untuk menantikan kedatangannya? Atau ketika kita rasa bahwa kita layak di hadapan Tuhan dan kemudian Dia datang dan Tuhan katakan bahwa kamu adalah orang yang celaka dan kamu adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Maksudnya saudaraku, kita akan dibinasakan, kita akan dihakimi dan kita akan dihukum saudaraku. Jadi dalam Amos ayat yang kelima, Amos 5 ayat yang keempat mengatakan, dengar baik-baik saudaraku, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Amin. Hari itu kegelapan, bukan terang. Bolehkah kita bayangkan saudaraku, kita sebagai umat Tuhan. Dan kita sedang menantikan kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Tetapi ketika Yesus datang, dan Yesus pada kali yang kedua, dan Dia katakan bahwa hari-hari itu akan dipenuhi, hari-hari itu adalah hari kegelapan bagimu dan bukan terang. Ini satu hal yang menjadi tanda tanya buat kita.
Adakah saudara dan saya telah menjalankan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan dan menantikan Tuhan dan memuliakan Dia dan kita dinyatakan sebagai anak Allah, ataupun ketika Tuhan datang, saudara dinyatakan sebagai kedatangan Tuhan itu menjadi hari kegelapan bagimu dan bukannya terang. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kita perlu menyelidiki hati kita. Adakah kita benar-benar hidup layak di hadapan Tuhan? Adakah kita selama hidup kita memberikan persembahan yang berkenan di mata Tuhan lewat apa yang kita kerjakan keluar setiap hari dalam kehidupan kita? Saudaraku, kita baca terus di dalam yang kelima, ayat yang kelima, pasal yang kelima ayat 19, saya akan bacakan dalam Amos tadi. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai di rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, dalam kabut dan tidak bercahaya? Amin. Maksudnya apa saudaraku? Kita tidak bisa lari, orang-orang yang fanatik, orang-orang yang tidak menanti, orang-orang yang hidup di luar daripada Tuhan, orang yang hidup di dalam kegelapan juga, orang yang tidak pernah bertobat, saudaraku. Kedatangan Tuhan itu dalam hidupnya itu membuat mereka hidup di dalam kegelapan dan penghakiman Tuhan yang pasti dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa itu seperti seorang yang lari daripada cengkraman singa, dan juga pada masa yang sama dia didatangi. Dia lari dari belakang seperti lari dikejar oleh singa, tapi di hadapannya ada beruang. Amin. Jadi dia tidak bisa lari. Ketika dia lari ke rumah, di situ ada ular mematuknya. Ini keadaan ketika Tuhan datang, ketika engkau tidak bersiap sedia. Amin saudaraku. Jadi kita perlu menilai dan melihat kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus datang, dia akan datang menghakimi bangsa-bangsa dan juga dia akan datang untuk memberikan ganjaran kepada orang yang percaya kepadanya dan hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi kita tidak boleh, dengar saudaraku, kita tidak boleh mengambil mudah akan hidup kita. Kita mesti melakukan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jangan kita stop dengan mengikut Tuhan dalam keadaan hidupmu pada waktu ini. Tetapi ingatlah, kekristenan itu tidak mudah. Kita perlu menjalankan keluar dengan kesungguhan dan mempersembahkan persembahan yang berkenan di mata Tuhan untuk kita menjadi hidup layak di hadapan Tuhan. Saudaraku, ini dia. Kita perlu menjalankan kehidupan kita yang layak di hadapan Tuhan dan memberikan persembahan yang berkenan. Hari ini kita berbicara tentang memberikan persembahan yang berkenan dalam menjalankan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Kita baca saudaraku di dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-21, ayat yang ke-27 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka. Ini kata firman Tuhan, aku tidak suka. Dan korban keselamatan berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Ayat yang ke-24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti air sungai yang mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun? Itu hai kaum Israel, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patung yang telah kamu buat bagimu. Ayat ke-27. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh di seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Kalau kita baca dalam ayat ini, Tuhan memberikan jenis-jenis persembahan, korban bakaran kepada bangsa Israel, termasuk korban sajian, termasuk korban-korban yang lain di dalam perayaan-perayaan mereka, korban-korban bakaran, korban-korban sajian yang diberikan, yang mereka berikan kepada Tuhan. Selama 40 tahun di padang gurun, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak menyenangkan hatiku. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ini dia. Tuhan katakan aku membenci, aku bosan
dengan perayaan keagamaanmu dan lagu-lagu perayaanmu. Jadi bangsa Israel, saudaraku, mereka sedang membawa persembahan korban bakaran di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tidak menerima persembahan itu. Bayangkan, selama 40 tahun, walaupun kemah yang mereka bawa itu, dan mereka mendirikan kemah untuk mereka membakar korban-korban persembahan. Tuhan mengatakan bahwa saya benci karena kamu hidup tidak berkenan, karena pada masa yang sama kamu menyembah aku, tetapi kamu masih memegang kepada berhala-berhala buatan tanganmu sendiri. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia. Ini membuat Tuhan sangat marah dan menghukum bangsa ini. Dan Tuhan katakan, aku akan membuang engkau jauh ke Damsyik. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengerti bahwa Tuhan sangat menekankan bahwa bagaimana kita hidup berkenan di mata Tuhan. Jangan pada masa yang sama kita menyembah Tuhan, tetapi pada masa yang sama juga kita mengharapkan apa yang kita percaya, apa yang kita dengar dari dunia untuk menjadi sandaranmu selain Tuhan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, untuk kita hidup berkenan di mata Tuhan, yang paling kita perhatikan di sini adalah kita perlu menyingkirkan berhala di dalam hidup kita. Saudara yang seiman dalam Tuhan, untuk kita hidup layak berkenan di hadapan Allah, bagi kedatangannya, ingat kita perlu membuang berhala-berhala yang ada dalam hidup kita, dan kita perlu menyembah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan sesuai keinginan Tuhan. Apakah berhala-berhala kita pada hari ini? Saudaraku, berhala-berhala yang ada dalam kehidupan orang Kristen pada hari ini, ialah mereka adalah apa yang mereka pelajari dari dunia, yang menjadi sandaran mereka, mungkin juga apa yang mereka dapati, ataupun mungkin juga pembelajaran-pembelajaran yang mereka dapat daripada dunia, itu menjadi pegangan mereka melebihi Tuhan. Mereka lebih bersandar kepada pengetahuan mereka, ataupun filsafat-filsafat dunia, ataupun mungkin kata-kata hikmat dari dunia, daripada kata-kata perkataan firman Tuhan. Ini yang membuat hidup kita datang kepada Tuhan, tetapi pada masa yang sama, kita masih memegang kepada berhala ini, sehingga Tuhan katakan bahwa saya sangat benci dan saya tidak berkenan dengan nyanyian-nyanyianmu. Maksudnya kalau kita datang ke gereja, tapi kita masih memegang berhala dan berharap kepada pengetahuan kita, berharap kepada apa yang kita ambil dari dunia untuk kita sandarkan dalam hidup kita, maka Tuhan katakan, walaupun engkau bernyanyi dalam gereja, walaupun engkau memuji aku di dalam gereja, dan Tuhan katakan bahwa saya tidak berkenan kepadamu. Bayangkan saudaraku, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, selama 40 tahun engkau membakar korban sajian, korban bakaran, tetapi saya tidak berkenan. Ini masalah saudaraku. Jadi kita perlu memeriksa hati kita. Apakah kita benar-benar hidup berkenan di mata Tuhan? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ramai orang Kristen menggunakan apa yang mereka rasa benar, pikirkan, mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan tidak pernah berharap kepada Tuhan. Ini adalah dikatakan mekanisme penyelesaian diri. Mereka menggunakan hal yang lain untuk menolong mereka, tetapi tidak pernah bersandar kepada Tuhan. Ini juga berhala saudaraku. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ada yang ketujuh, pasal yang ketujuh, yang ke-42, saya akan bacakan. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel. Ayat yang ke-44, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihat. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, bangsa Israel ini bukan bangsa yang tidak pernah mendengar tentang perintah Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa yang tidak mau mengerti perintah Tuhan. Bukannya mereka tidak mengerti, mereka tidak mau mentaati dan mereka tidak mau mengerti. Makanya mereka sentiasa memberontak kepada Tuhan di padang gurun. Saudaraku, kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, Musa secara pribadi sentiasa menerima perintah-perintah daripada Tuhan dan menjelaskan kepada bangsa ini.
Tetapi saudaraku, bangsa ini tidak mau mentaati dan menolak mendengar perintah Tuhan. Jadi sangat penting saudara untuk kita berjalan di dalam ketaatan ketika kita mendengar firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Apa gunanya kita sudah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun mungkin dalam gereja. Tetapi kalau saudara dan saya masih tidak mentaati perkataan firman Tuhan dan masih menolak firman Tuhan dalam hidup kita. Apa bezanya saudara dengan bangsa Israel yang berada di padang gurun selama 40 tahun yang firman Tuhan mengatakan mereka adalah orang yang tidak taat dan tegar tengkuk. Sama saudaraku. Jadi saudara yang seiman dalam Tuhan, kita perlu menyingkirkan berhala dalam hidup kita. Perlu menyunatkan pemikiran kita, perlu menyunatkan hati kita. Ini yang Rasul Paulus katakan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 50 mengatakan, hai orang-orang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Haleluya saudaraku. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini pengalaman yang dialami oleh Estefanus, saudaraku. Di mana dia menyatakan kepada orang-orang yang ada di situ, dan kita tahu sejarahnya di mana Estefanus setelah dia menegur bangsa ini. Dan tercucuklah hatinya bangsa ini dan melempari Estefanus sampai mati. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, orang yang tidak menyurutkan hati adalah orang-orang yang keras kepala dan tegar tengkuk. Orang-orang yang tidak mengizinkan firman Tuhan menyunatkan hatinya. Mereka adalah orang-orang yang suka menggerutu, orang-orang yang tidak puas hati kepada Tuhan, kepada pemimpin, kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang ini tidak pernah akan bertumbuh dalam hidupnya dan tidak pernah akan memberikan persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat dari bangsa ini, mereka selama 40 tahun memberikan persembahan berupa korban bakaran dan korban sajian dan juga korban bakaran sajian. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa saya tidak menerima apa yang kamu berikan kepadaku. Karena kamu adalah orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk. Disuruh untuk membuang berhalanya. Tetapi mereka masih menyimpan berhala pada masa sama mereka datang kepada Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Bayangkan, Tuhan sendiri tidak boleh membawa perubahan ke dalam hati mereka. Dan Tuhan sendiri tidak tahan dengan orang-orang yang bersikap demikian. Walaupun Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih saudaraku. Namun berhadapan dengan orang-orang yang tegar tengkuk. Tuhan sendiri tidak tahan. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa ini membangkitkan amarah Tuhan. Sehingga Tuhan sama sekali tidak mau berjalan bersama-sama mereka. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ini dia sangat penting. Sunatkan hatimu. Terima perkataan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan membangkitkan amarah Tuhan karena saudara menolak perkataan Tuhan. Kalau kita baca dalam Bilangan 14 ayat 21 hingga 23. Hanya demi aku yang hidup di dalam kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun, dengar bangsa ini saudaraku. Apa yang mereka lakukan? Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Saya ulangi. Telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah nenek moyang mereka. Semua menista aku, ini tidak akan melihatnya. Amin saudaraku, ini dia. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sudah 10 kali bangsa ini mencobai Tuhan. Bayangkan, mereka langsung mencobai Tuhan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, orang seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar tegar tengkuk. Dan tidak akan pernah membawa persembahan-persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Saudara yang seiman, kita perlu mempelajari hal ini. Apakah ciri-ciri orang yang tegar tengkuk pada waktu ini, saudaraku? Kalau kita lihat di dalam gereja dan orang-orang di sekitar kita, apakah ciri-ciri orang yang tegar tengkuk? Sudah pasti ciri yang pertama adalah mereka adalah orang yang menentang Roh Kudus.
Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang tegar tengkuk inilah adalah orang-orang yang selalu menentang Roh Kudus. Menentang perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Roh Kudus. Mereka hidup di dalam kedagingan sehingga mereka hanya memuaskan kedagingan mereka sendiri. Yang menguasai hidup mereka adalah kedagingan mereka sendiri. Rasa diri benar dan tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus. Sama halnya saudara menentang perkataan Roh Kudus atau menentang Tuhan. Jadi saudara, bangsa Israel, mereka tidak mau mendengarkan perkataan Musa. Perkataan Musa itu adalah perkataan yang Tuhan langsung berikan kepada Musa, dan melalui Musa Tuhan membicarakan keluar perkataan Tuhan kepada bangsa ini. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan apa yang Musa perintahkan, apa yang Musa beritahukan kepada mereka, saudaraku. Ini yang membuat Tuhan marah. Orang yang tegar tengkuk sentiasa ataupun sering membangkitkan amarah Tuhan. Membangkitkan amarah Tuhan dengan sikap dan perkataan yang kita ucapkan keluar. Dan kita sentiasa menentang pekerjaan yang diingini oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan. Dan membuat Tuhan tidak tahan dengan kita. Ketika Tuhan ingin kita melakukan apa yang menjadi keinginannya. Dan kita menolak, saudaraku. Engkau sedang membangkitkan amarah Tuhan. Inilah orang-orang yang memiliki ciri-ciri orang yang tegar tengkuk. Mereka adalah orang-orang yang suka menghina dan memperkecilkan dan tidak puas hati dengan Tuhan. Tidak puas hati dengan otoritas yang diletakkan dalam hidup mereka. Orang yang memiliki otoritas hadapnya, mereka suka menghina, mereka suka mengeluarkan kata-kata penghinaan. Dan kita boleh katakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pandai mengucap syukur. Orang yang membangkitkan amarah Tuhan juga adalah orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur. Walaupun mereka telah melihat mujizat Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Tapi mereka masih tidak mengucap syukur dan suka memberontak kepada Tuhan. Bayangkan saudaraku, kita adalah orang-orang Kristen. Ketika kita menjadi orang Kristen yang sudah puluhan tahun dalam gereja. Dan saudara dan saya juga sendiri telah melihat mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan sama ada secara pribadi dalam hidupmu, sama ada dengan keluargamu. Tetapi saudara masih mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Saudara yang seiman dalam Tuhan. Orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Makanya Tuhan berkata kepada bangsa ini. Dalam Bilangan 14 yang 11 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku sekalipun sudah ada segala tanda dan mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ini dia saudaraku, orang yang keras kepala dan tegar tengkuk. Bukan saja membangkitkan amarah Tuhan, walaupun mereka sudah melihat mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak pandai mengucap syukur. Tuhan sudah memberkati mereka, tetapi dalam mulut mereka tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak pernah berkata, Tuhan terima kasih atas apa yang kau kerjakan dalam hidup saya. Ataupun ketika Tuhan memberkati saudara, saudara tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyembuhkan saudara dengan mujizatnya, saudara tidak pernah datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Inilah orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk, membangkitkan amarah Tuhan dan menolak perkataan Roh Kudus. Saudaraku, ini dia. Orang yang tegar tengkuk, mereka adalah orang-orang yang sentiasa menolak perkataan Tuhan. Orang-orang yang tegar tengkuk, mereka sentiasa menolak perkataan Tuhan yang disampaikan kepada mereka oleh hamba-hamba Tuhan. Sehingga ada di antara mereka berusaha untuk membunuh kita. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kalau kita lihat sini saudaraku, nabi-nabi pada waktu dulu, ketika mereka mengucapkan kata-kata profetik, dan yang menerima kata-kata profetik ini, bangsa yang tegar tengkuk ini, mereka bukan saja menolak perkataan Tuhan, tetapi mereka membunuh nabi-nabi dan pengajar-pengajar kebenaran firman Tuhan itu, mereka bunuh saudaraku. Bukan saja mereka menolak orang ini dan mengkhianati nabi Tuhan, tetapi mereka membunuhnya saudaraku.
Inilah orang-orang yang benar-benar keras kepala. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 52 tadi mengatakan, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Ini saudaraku, orang-orang yang tegar tengkuk ini dia memberontak terhadap keinginan Tuhan. Dengan hanya mengikuti kehendak mereka sendiri. Mereka menolak perkataan Tuhan. Ini ya saudaraku, ada satu peristiwa ketika Estefanus mengucapkan kata-kata kebenaran dan memberikan perkataan kebenaran kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang Yahudi ketika itu yang keras kepala dan tegar tengkuk. Apa yang berlaku saudaraku? Setelah Estefanus menyatakan kebenaran, mereka mengambil batu dan melempari Estefanus sampai Estefanus meninggal. Saudaraku, mari. Adakah kita orang yang keras kepala? Adakah kita orang yang tegar tengkuk dan tidak mendengarkan perkataan Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup berkenan di mata Tuhan? Ulangan 10 mengatakan, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Ini ya saudaraku, supaya kita bisa benar-benar datang dan memberikan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Jangan lagi kita menolak perkataan Tuhan, perkataan profetik yang diucapkan dalam hidupmu dan dalam gereja. Jangan menolak dan jangan pernah menyangkal perkataan Tuhan. Saudaraku, ini dia untuk kita benar-benar hidup berkenan di mata Tuhan, memberikan persembahan yang berkenan. Periksa hati kita, adakah kita ini adalah orang yang tegar tengkuk, yang suka melawan perkataan Roh Kudus, yang suka membangkitkan amarah Tuhan, dan suka menolak perkataan Tuhan dan tidak pernah mengucap syukur. Orang seperti ini, walaupun dalam hidupnya menerima selama bertahun-tahun melihat mujizat Tuhan berlaku di depan matanya, orang ini tidak akan pernah mengucap syukur. Dan orang ini ketika Tuhan datang, mereka lah orang-orang yang akan masuk ke dalam kegelapan. Atau Tuhan mengatakan bahwa kegelapan menanti mereka pada waktu kedatangan Tuhan. Dan tidak ada cahaya dalam hidup mereka. Ini hal-hal yang sangat mengerikan saudaraku. Yang terakhir saudaraku, bagaimana kita bisa hidup berkenan di mata Tuhan dan membawa persembahan yang berkenan? Kita perlu berfungsi sebagai seorang imam. Saudaraku, dalam perjanjian lama, untuk mereka masuk ke dalam kemah untuk mempersembahkan korban bakaran. Kemah suci itu untuk mempersembahkan korban bakaran hanya imam, hanya orang-orang Lewi yang ditugaskan untuk mengolah, untuk menguruskan persembahan bakaran di dalam kemah suci. Tidak ada orang lain selain imam. Ini tugas mereka. Tugas imam adalah menyelenggarakan ibadah. Jadi hari ini saudara dan saya dalam perjanjian baru, setiap kita semua adalah imamnya Tuhan. Dan kita semua layak untuk membawa persembahan-persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 mengatakan, dan biarlah kamu yang dipergunakan sebagai batu hidup. Kita adalah batu hidup. Kita adalah para imamnya Tuhan. Untuk apa saudaraku? Untuk membangun satu rumah rohani. Firman Tuhan mengatakan untuk membangun satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kita dipergunakan sebagai batu yang hidup. Karena kita adalah suatu imamat yang kudus. Maksudnya kita adalah imamat yang rajani ataupun kita adalah para imam yang bertanggung jawab untuk membawa persembahan-persembahan di dalam rumah Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, apa fungsi kita sebagai seorang imam? Kita berfungsi di dalam satu kesatuan sebagai satu imamat. Kita bersatu bersama-sama. Kita mau bersatu sebagai tubuh Kristus untuk membawa persembahan-persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ramai orang Kristen yang hanya ingin melakukan pekerjaan atau keinginan hati mereka saja. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya di dalam membangun suatu rumah rohani. Amin saudaraku, kita tahu bahwa ketika kita datang ke gereja, saudara dan saya sudah mengetahui status kita. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Para imam Tuhan datang ke gereja membawa persembahan dan membangunkan satu rumah rohani. Mengembangkan kerajaan Tuhan melalui rumahnya. Makanya kalau ada di antara orang-orang Kristen yang ada dalam rumah Tuhan,
melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam mempersembahkan korban ataupun mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jika kita melakukannya karena ada motif kepentingan dirimu, adalah untuk keuntunganmu, maka saudara adalah orang-orang yang tidak layak di mata Tuhan. Engkau membawa persembahan yang menjijikkan di mata Tuhan. Walaupun engkau datang memuji Tuhan dengan tari-tarian, dengan kecapi, dengan musik. Tetapi firman Tuhan mengatakan, aku jijik dengan nyanyi-nyanyianmu dan perkumpulan perayaan-perayaanmu. Kenapa saudaraku? Karena kita datang ke rumah Tuhan dengan kepentingan kita sendiri. Ada tujuan tersembunyi dalam hati kita. Ini bahaya saudaraku. Jadi orang seperti ini, mereka berpikir bahwa mereka sedang memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi di mata Tuhan, mereka membangkitkan amarah Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jangan kita menjadi imam dan tidak mau bersatu dengan yang lain. Dan juga para imam-imam yang lain dalam gereja. Saudaraku, mari kita periksa. Adakah kita benar-benar mau bersatu dengan orang yang ada dalam rumah Tuhan untuk kita membangunkan satu rumah rohani. Dan untuk mempersiapkan kita menyambut kedatangan Tuhan. Saudaraku, persembahan yang kita lakukan untuk kepentingan diri kita sendiri, itu tidak akan diterima. Seperti dikatakan dalam ayat ini. Bagi suatu imam yang kudus mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Maksudnya apa saudaraku? Ketika kita datang dan tidak bersatu dengan orang lain ataupun para imam dalam gereja, maka kita tidak mempersembahkan persembahan yang rohani kepada Kristus, Yesus kita. Dan ia tidak akan berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, seorang imam, dia memiliki visi dan tujuan yang sama untuk membangunkan rumah rohani. Saudaraku, kita bersama-sama dan setiap rumah Tuhan, Tuhan telah meletakkan visi dalam gerejanya, dalam tubuhnya. Dan kita harus kerjakan visi itu bersama-sama saudaraku. Kalau engkau adalah imam yang mau bekerja sama dengan satu tubuh, maka kita akan mengerjakan visi yang sama dalam gereja. Amin. Kita tidak memiliki visi yang berbeda, tetapi memiliki visi yang sama saudaraku. Untuk mengerjakan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam sebuah gereja. Dalam sebuah rumah rohani saudaraku. Jadi seorang imam itu dia memiliki visi dan tujuan yang sama untuk membangunkan rumah Tuhan. Dengan meninggalkan segala keinginan kedagingan mereka. Sehingga mereka dapat menjajarkan diri kepada Yesus. Di mana Yesus sebagai batu penjuru. Kita adalah batu yang hidup. Kita bisa fokus kepada membangunkan rumah rohani. Amin saudaraku. Dia perlukan kerjasama antara satu dengan yang lain. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ini dia. Kita lakukan semua ini. Kita melakukan persembahan ini sebagai seorang imam. Kita lakukan mempersembahkan persembahan itu kepada Yesus. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 mengatakan, jika seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Allah. Jika ia orang yang melayani, saudaraku, ini adalah pekerjaan-pekerjaan rohani sebagai seorang imam ya. Kita bicara sekali lagi, saya akan bacakan sekali lagi. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Semua kita lakukan. Baik ketika kita berbicara, baik ketika kita menyampaikan firman Tuhan, baik kita melayani di dalam rumah Tuhan. Semuanya itu kita lakukan karena Yesus Kristus yang telah memberikan kita kekuatan dan anugerah supaya Ia yang adalah Allah kita yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin saudaraku. Jadi marilah kita mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan untuk memberikan yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan pekerjaan rohani dalam rumahnya. Fokus kepada Tuhan. Ya saudaraku, mari kita mempersembahkan persembahan rohani. Ini sangat penting saudaraku, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi saya berharap saudaraku, pengajaran minggu ini membantu kita mempersiapkan diri pada waktu kedatangannya. Agar kita hidup dan menantikan dengan
menantikan kedatangan Tuhan. Jangan kita tidak peduli akan hidup ini dan sentiasa dipengaruhi oleh kedagingan kita sehingga kita tidak menyingkirkan berhala-berhala dalam hidup kita menguasai kita dan kita tidak berharap kepada Tuhan. Dan ketika kedatangan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang, saudaraku. Ia menjadi hari kegelapan buat saudara dan saya. Dia menjadi hal-hal yang menakutkan buat saudara dan saya. Kita lari ke kiri. Firman Tuhan mengatakan, kita lari ke depan, kita lari kita lari ke depan, dari belakang ada singa, di depan ada beruang. Kita lari ke rumah, di rumah ada ular yang siap dan bersiap sedia untuk mematuk kita. Jadi ini hal-hal yang mengerikan bagi orang-orang yang tidak hidup berkenan di mata Tuhan dan tidak mempersiapkan dirinya, dan bagi orang-orang yang tidak memberikan persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Saudaraku, mari kita koreksi hati kita. Sejauh mana saudara bersiap sedia menantikan kedatangan Tuhan? Saya berharap kita semua setelah mendengar firman Tuhan ini, kita menjadi orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang beriman, orang-orang sebagai seorang imamat yang rajani, mengerjakan keluar dan mempersembahkan hal-hal yang baik sebagai persembahan yang berkenan di mata Tuhan, sebagai batu yang hidup. Kita sebagai seorang imam dan tidak membangkitkan amarah Tuhan, tidak menolak perkataan Tuhan. Kita mau bersatu dengan satu visi sebagai seorang imam. Datang kepada Tuhan dan mempersembahkan korban-korban, mempersembahkan persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat firman pada pagi hari ini. Ia menguatkan kami untuk kami hidup berkenan dan mempersembahkan persembahan yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Dan kami harus mempersiapkan diri kami untuk kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu yang sentiasa menyadarkan kami untuk kami tetap bersiap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa buat kami yang tengok live pada hari ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau kuatkan iman mereka, kuatkan semangat mereka Tuhan untuk terus menjadi orang-orang yang menuruti keinginan dan kehendak Tuhan dan mempersembahkan persembahan yang hidup dan berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sakit, hamba-Mu mengikhtiarkan kesembuhan. Yang terkena virus COVID-19, positif COVID-19, hamba-Mu mengikhtiarkan kesembuhan, mengikhtiarkan Tuhan pemulihan Tuhan. Di dalam tubuhnya, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan. Yang dalam keadaan lemah Engkau kuatkan. Yang terbelenggu dengan masalah persekitaran mereka Tuhan, Engkau lepaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sekali lagi menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Bapak. Dan ibadah ini yang kami serahkan dalam tangan-Mu yang telah selesai ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.